Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data dengan tugas yaitu membuat dashboard dan juga infografis. Nah, yang pertama kami akan mulai mempresentasikan hasil pekerjaan kami untuk bagian dashboardnya. Nah, bisa kita lihat data yang kami gunakan yaitu data gempa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Di mana kami mengutip wilayah dengan total waktu gempa terbanyak di lempeng Indo-Australia, dengan Filipina sebagai wilayah dengan total waktu gempa terbanyak di lempeng Indo-Australia, dengan timestamp 1,6 miliar. Kemudian dilanjutkan dengan Timor Leste, dan posisi ketiga ada Papua New Guinea, dan di posisi keempat adalah di wilayah Indonesia, dan yang kelima, wilayah dengan total waktu gempa terbanyak di lempeng Indo-Australia adalah Solomon Islands dengan timestamp 1.609.236.591 miliar. 591, maaf. Selanjutnya, untuk rata-rata kekuatan gempa di Indonesia yaitu bernilai 4,473 magnitudo, dengan rata-rata kedalaman gempa di Indonesia mencapai 80,29 meter di kedalaman gempanya. Kemudian, gempa terbesar di Indonesia pada tahun 2020 terjadi di 122 km west-southwest of Bengkulu. Nah, ini Bengkulu ini di Indonesia. Kemudian dengan kedalaman maksimal yaitu 26 dan magnitudonya itu 6,9 magnitudo. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasannya oleh rekan saya Nanda Adi Wicaksono. Baik, terima kasih Saudara Amar. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai dashboard yang kami buat mengenai sebaran gempa yang ada di lempeng Indo-Australia, terutama di negara Indonesia sendiri. Kita lihat dari penyebarannya di sini sangat terlihat ya bahwa kebanyakan gempa terjadi di pesisir pantai selatan dan Samudra India, dan juga di daerah Sulawesi, Kepulauan Maluku dan sekitarnya, dan di daerah Papua. Untuk legendanya yang pertama ada info mengenai kedalaman dari warna cerah menuju warna gelap, yaitu kita ambil warna merah dari nilai 4,2 meter di bawah permukaan air laut sampai 646,8 meter di bawah permukaan laut. Dilihat di sini bahwa masih banyak sebaran gempa yang termasuk gempa dangkal untuk di daerah sekitar Indonesia sendiri. Terus berikutnya di legenda ada info mengenai magnitudo, di mana dari kecil ke besar merepresentasikan dari kecilnya magnitude sampai yang paling besar untuk lingkarannya, yaitu yang paling besar magnitudonya. Kita lihat di sebaran di Indonesia cukup merata buat besaran gempa yang terjadi di setiap wilayahnya. Next, buat berikutnya kita membuat box plot mengenai kedalaman gempa. Di sini untuk box plotnya yang sebelum kita transformasi, terlihat bahwa box plotnya tidak simetris dan ekornya atas lebih panjang. Jadi terlihat bahwa data itu belum mendekati normal. Jadi untuk dianalisis akan sulit untuk mendapatkan kesimpulannya. Maka dari itu kelompok kami mentransformasi data kedalaman gempa supaya mendekati ke bentuk normal. Jadi untuk dianalisis, untuk diambil kesimpulan bisa mudah. Next, berikutnya di kanannya kita bikin line grafik buat rata kekuatan dan kedalaman gempa setiap bulannya di tahun 2020 untuk di wilayah Indonesia. Kita lihat untuk kedalamannya terlebih dahulu, di mana kedalaman setiap bulannya naik dan turun, tidak rata dan tidak bisa diprediksi kapan gempa itu terjadi dangkal dan kapan terjadinya gempa dalam.
Tapi kita lihat untuk puncak gempa terdalam yang pernah terjadi di Indonesia itu pada bulan yang ke-8 yaitu bulan Agustus dengan nilai 646,8 meter di bawah permukaan air laut. Untuk kekuatannya, kekuatan gempa dengan skala magnitude dari line grafik ini juga tidak bisa diprediksi gempa itu akan sebesar apa setiap bulannya, terlihat dari grafik yang masih fluktuatif atau naik turun tidak jelas. Tapi bisa kita lihat untuk gempa tertinggi dengan kekuatan terbesar terjadi pada bulan Agustus dengan nilai 6,9. Untuk data aset yang kita gunakan yaitu dari data aset dari HTTPS www.kaggle.com/dataset/mdbu-di/earthquake. Itu data kita ambil dari data Kaggle. Next, buat berikutnya kelompok kami akan menjelaskan mengenai infografis yang kami buat dari dashboard yang sudah ada tadi. Infografisnya yang pertama kita mengambil judul infografisnya yaitu Gempa Indonesia 2020. Infografis sebagai pengembangan tugas tim Based Project untuk mata kuliah eksplorasi dan visualisasi data. Oke, masuk pada yang pertama yaitu kita menjelaskan mengenai apa sih gempa itu, apa sih gempa bumi itu. Kita jelaskan di sini dengan title apa yang dimaksud dengan gempa bumi. Di sini kita jelaskan gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari kawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik. Gempa bumi biasa disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Selain itu, gempa bumi juga bisa disebabkan oleh letusan gunung api. Untuk pembahasan selanjutnya, aku kembalikan kepada Amar. Terima kasih. Baik, terima kasih Nanda atas penjelasannya. Nah, selanjutnya kita bisa melihat bahwa pada tahun 2020, Indonesia mengalami banyak gempa bumi dengan rata-rata kekuatan sebesar 4,473 magnitudo dan juga rata-rata kedalaman di 80,29 meter di bawah permukaan laut. Nah, bisa kita lihat di tengah dashboard, maksudnya di tengah infografis ini, ada persebaran dari gempa yang terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Seperti yang juga telah dicantumkan pada dashboard yang telah kami buat. Selanjutnya, bisa kita lihat di kiri bawah bahwa gempa terbesar di Indonesia pada tahun tersebut terjadi di Kepulauan Babar dengan kekuatan magnitudo 5,1 dan juga kedalaman sumber gempa di 186,8 meter di bawah permukaan laut. Kemudian untuk di bagian kanan bawah, kami juga mencantumkan data wilayah dengan total waktu gempa terbanyak di lempeng Indo-Australia, di mana wilayah Filipina menempati peringkat pertama untuk wilayah dengan total waktu gempa terbanyak di lempeng Indo-Australia, yang disusul oleh Timor Leste, kemudian Papua New Guinea, Indonesia, dan yang terakhir Solomon Islands. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan terkait dengan dashboard dan juga infografis yang telah kami buat dalam rangka pemenuhan tugas tim Based Project F-Data. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan dalam pekerjaan kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.